Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Sebelum kami menjelaskan, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, nama saya Fajri Swanda. Perkenalkan, nama saya Wahyu Miftahani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adi Saputra. Nama saya Nurul Nurjana. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dendi Ramadan. Perkenalkan, nama saya Marliana Julianti. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Lembaga pembiayaan yang diatur dalam Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1998 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251-KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 untuk Keputusan Menteri Keuangan nomor 468-KMK.017/1995 tentang keputusan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Nah, menurut pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dari pengertian tersebut, lembaga pembiayaan memuat dua unsur pokok. Yang pertama, melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Yang kedua, tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Saya akan membahas tentang jenis-jenis lembaga pembiayaan. Jenis-jenis lembaga pembiayaan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama leasing atau disebut dengan sewa guna usaha. Yang kedua yaitu factoring atau disebut dengan ajak piutang. Yang ketiga yaitu modal venture. Yang keempat yaitu pembiayaan konsumen. Yang kelima yaitu kartu kredit. Nah, di sini saya akan membahas salah satu jenis lembaga pembiayaan, yaitu tentang leasing atau sewa guna usaha. Leasing atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu. Adapun pihak-pihak yang terkait di dalam leasing yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah les. Les adalah perusahaan pengguna barang. Yang kedua adalah lasor. Lasor adalah perusahaan lembaga pembiayaan atau perusahaan penyandang dana. Yang ketiga adalah supplier. Supplier adalah perusahaan penyedia barang. Dan yang keempat adalah perusahaan asuransi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk perjanjian leasing. Dari ketentuan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251-KMK.013/1968 dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian leasing harus dilakukan secara tertulis dan dalam bentuk bahasa Indonesia, tanpa ketentuan harus berbentuk akte autentik atau akte bawah tangan. Dalam perjanjian leasing memuat 1 jenis transaksi leasing, 2 nama dan alamat masing-masing pihak, 3 nama lengkap, IP dan lokasi penggunaan barang modal, 4 harga peroleh, imbalan, jasa leasing, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang dilisi. 5. Masa leasing. 6. Ketentuan mengenai pengakhiran leasing yang dipercepat, penetapan kerugian yang harus dilisikan. 7. Tanggung jawab para pihak dan barang modal yang dilisikan. Factoring atau pajak piutang. Menurut Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 adalah usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta
pengurusan piutang atau tagihan dalam jangka pendek suatu perusahaan dalam transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Selanjutnya dalam surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garis miring KMK titik 013 garis miring 1988 junto surat keputusan Menteri Keuangan nomor 468 garis miring KMK titik 017 garis miring 1995. Dalam perkembangan selanjutnya, faktoring dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, dilihat dari segi pemberitahuan customer. 1. Disclosure factoring. Artinya adalah customer diberitahu bahwa tagihan telah dipindahkan kepada lembaga faktoring dan kemudian pembayarannya dilakukan langsung kepada lembaga tersebut. Yang kedua, undisclosed factoring. Artinya adalah customer tidak diberitahu telah terjadinya peralihan piutang sampai terjadi sesuatu yang menimbulkan resiko kepada faktor. Yang kedua, dilihat dari segi keterlibatan klien. Yang pertama, question factoring, di mana pihak klien ikut serta memikul resiko yang terjadi terhadap tagihan yang diambil. Yang kedua, non-reshoot atau without reshoot factoring, di mana jenis ini meletakkan beban dan seluruh resiko tagihan kepada tagihan tak terbayar kepada perusahaan. Yang ketiga, dilihat dari segi kedudukan para pihak. Yang pertama, domestic factoring, di mana para pihak yang terlibat dalam factoring berada dalam satu negara. Yang kedua, international factoring, di mana pihak yang terlibat atau customer-nya berada di luar. Yang keempat, dilihat dari segi banyaknya piutang yang diambil. Yang pertama, facultative factoring, di mana ini merupakan suatu perjanjian factoring yang diberi hak opsi. Yang kedua, wall turnover factoring. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya yaitu modal ventura. Tentu sebagian dari kita mendengar kata modal sudah tidak asing lagi, begitu kan? Namun di sini adalah modal ventura. Apa sih modal ventura itu? Modal ventura merupakan suatu bentuk pembiayaan modal atau sejenisnya pada suatu perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, namun tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh pembiayaan baik dari bank maupun dari pasar modal. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri dari modal ventura yang pertama yaitu pemberian bantuan tidak hanya berupa modal. Yang kedua, pemberian bantuan dilakukan tidak permanen. Yang ketiga, motif pemberian bantuan bersifat bisnis. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pemberian bantuan tanpa jaminan. Pertama, menjadi sumber dana bagi perusahaan yang belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit ke bank. Yang kedua, dapat menambah kemajuan jalannya perusahaan penerimaan bantuan. Dan yang ketiga, memperluas jaringan usaha melalui perusahaan-perusahaan lain. Nah, tadi kan ada dibahas tentang keunggulan modal venture. Kalau ada keunggulan, pasti ada kerugian. Di sini saya akan membahas tentang kerugian modal venture. Yang pertama, kepemilikan pemegang saham pendiri perusahaan yang bersangkutan akan berkurang dengan adanya investor modal venture. Yang kedua, dengan adanya investor, pemegang saham pendiri tidak lagi memiliki pengendalian mutlak terhadap perusahaan. Yang ketiga, laju pertumbuhan usaha mungkin dapat terganggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis modal ventura. Jenis modal ventura ini terbagi tiga, yaitu conventional loan, conditional loan, dan equity investment. Pertama, saya akan menjelaskan tentang conventional loan. Conventional loan, pinjaman jenis ini diberikan tanpa jaminan ataupun bisa juga disertai jaminan. Yang kedua, conditional loan. Dalam model ini, perusahaan modal ventura harus menarik mati laba. Yang ketiga, equity investment, yaitu modal ventura yang menyertakan saham untuk mendukung kegiatan perusahaan yang baru berdiri. D.
Pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen adalah suatu pembiayaan yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan pembayaran secara angsur atau berkala. Unsur pembiayaan konsumen. Yang pertama, subjek adalah pihak yang terkait. Yang kedua, objek, perjanjian yang dibuat dalam pembiayaan konsumen. Yang pertama, perjanjian pembiayaan konsumen yang isinya perusahaan pembiayaan. Konsumen akan membayar barang konsumen dan konsumen akan membayar kembali secara angsur. Yang kedua yaitu perjanjian jual beli, yaitu perjanjian yang dibuat oleh penyedia barang dengan konsumen di mana perusahaan pembiayaan konsumen sanggup untuk membayar tunai. Menurut Kartano Muhammad, kartu kredit adalah alat pembiayaan melalui jasa bank ataupun usaha pembiayaan dalam transaksi jual beli barang atau jasa atau alat menarik tunai di bank. Pihak dalam pembuatan kartu kredit. Yang pertama, bank penerbit kartu kredit. Yang kedua, penjual barang. Yang ketiga, pemegang kartu kredit. Kewajiban para pihak yang terkait dengan kartu kredit. Yang pertama itu ada kewajiban bank penerbit. Kewajiban bank penerbit itu gunanya pertama, memberikan kartu kredit kepada pemegang. Yang kedua, memberi jumlah tagihan pembelian. Yang ketiga, menagih dan menerima daftar jumlah pembelian. Kewajiban penjual barang: 1. Menerima kartu kredit. 2. Menyodorkan surat tanda pembelian. 3. Penjual barang tidak melebihi penjualan tunai. Kewajiban pemegang kartu kredit: 1. Mematuhi jumlah batas maksimum yang bisa dibayar dengan kartu kredit. 2. Menandatangani surat tanda pembelian barang. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi teman-teman semuanya. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian kami terdapat kekeliruan, terdapat kesalahan. Kami atas nama kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk tetap semangat, hidup mahasiswa, hidup Universitas Muhammadiyah Riau. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.